Kita menginjak pada acara simposium pertama, Real Cases Sharing in COVID-19 Management, dengan moderator Dr. Brigit Rina Aninda Sidarta, spesialis patologi klinik konsultan. Adapun kurikulum vitae beliau adalah sebagai berikut. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Kepada Dr. Brigit Rina Aninda Sidarta, spesialis patologi klinik konsultan, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk sebagai moderator pada sesi simposium 1. Selamat pagi kepada para guru besar, para senior, dan para sejawat sekalian, serta peserta CPD on CPLM ke-12 Joglo Semarmas. Pada sesi kali ini akan ada 4 pembicara, yaitu pembicara pertama adalah Dr. Ika Trisnawati, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologis. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Usi Sukorini, MK, spesialis patologi klinik konsultan. Pembicara ketiga adalah Dr. Andaruda Hesi Dewi, MK, spesialis patologi klinik konsultan. Dan pembicara keempat adalah Dr. Gunadi, PSD, spesialis bedah anak. Baik, kita akan segerakan saja untuk memulai pada pembicara pertama, yaitu Dr. Ika Trisnawati, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologis dengan judul Clinical Experience in Long COVID Management. Adapun CV dari Dr. Ika, pendidikan dokter umum di FK UKI tahun 91, kemudian Master of Science di FK KMK UGM tahun 2010, spesialis penyakit dalam di FK KMK UGM 2010, konsultan pulmonologi di FK KMK UGM 2014. Saat ini beliau adalah staf divisi pulmonologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK KMK UGM RSUP Dr. Sarjito dan Ketua Tim Viral Airborne RSUP Dr. Sarjito. Dr. Ika Trisnawati, saya persilahkan. Waktu dokter adalah 20 menit dan mohon maaf nanti sebelum selesai, 5 menit sebelum selesai, saya akan memberi warning kepada dokter. Silakan Dr. Ika. Terima kasih kepada Dr. Rina sebagai moderator untuk introduction-nya. Mungkin saya bisa share screen. Ya, terima kasih dan selamat pagi kepada dokter semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi mengenai clinical experience pada long COVID management. Ya, sebelum saya rasa ini merupakan suatu slide yang sudah sangat familiar, tetapi sebelum memulai untuk manifestasi klinis dan manajemen, memang saya selalu mendahului dengan patofisiologi dari COVID-19 yang memang sudah dikenal luas dan kita ketahui bersama bagaimana cara virus itu menginfeksi sel, yaitu dengan berikatan dengan reseptor ACE2 sehingga transmembran protease dari serin 2 ini akan teraktivasi sehingga akan memudahkan virus masuk ke dalam sel. Dan proses yang selanjutnya ada beberapa tahapan, yaitu adanya cytotoxic effect yang langsung. Dan juga yang tidak kalah penting di sini adalah adanya disregulasi dari sistem renin-angiotensin-aldosteron. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya ACE2 memiliki peran untuk mengkonversi angiotensin 2 menjadi angiotensin 1. Tetapi karena ACE2 ini diikat oleh
antigen virus sehingga terjadi downregulasi yang mengakibatkan angiotensin 2 tidak dapat dikonversi menjadi angiotensin 1. Yang kita ketahui bersama bahwa angiotensin 2 ini memiliki efek sebagai inflamasi, vasokonstriktor, meningkatkan permeabilitas vaskuler, sebagai hambatan untuk apoptosis dari sel dan merangsang dari proliferasi. Sehingga efek yang terjadi tentu saja pada sel adalah tidak baik. Virus selain pada endotel sel tetapi juga kapiler yang mungkin juga sudah kita ketahui bersama bahwa yang paling spesifik pada infeksi COVID ini adalah dan tidak kalah penting yaitu kejadian trombosis yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Dr. Usi. Dan adanya cytokine release syndrome akibat disregulasi dari sistem imun ini yang pada beberapa teori terakhir disebutkan bahwa adanya hambatan terhadap interferon akibat dari antigen SARS-CoV-2 tersendiri tersebut. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa pada sel endotel baik pada alveoli ataupun pada kapiler, mekanisme sistem innate atau seluler di sini yang pertama kali bekerja yaitu adanya aktivasi dari makrofag, neutrofil untuk memfagositosis dari antigen seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Budiman pembicara sebelumnya. Yang menyebabkan terjadinya cytokine release. Dan kejadian trombosis di sini adalah akibat dari kerusakan endotel dari vaskuler, di mana memang secara fisiologis adanya jejas atau injury pada endotel di sini akan mengaktifkan tissue factor sehingga akan teraktivasi trombin yang menyebabkan fibrinogen akan hambatan fibrinogen menjadi fibrin. Dan juga agregasi platelet yang sebenarnya adalah mekanisme untuk pertahanan memperbaiki dari injuri endotel tersebut. Dan hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya formasi dari trombus. Dan ini adalah perjalanan alamiah dari infeksi COVID-19, yaitu pada fase respon yang fisiologis dari host dan respon host yang patogen. Inilah yang akan menyebabkan pasien tersebut akan menjadi COVID yang ringan ataupun COVID yang berat dan kritis. Jadi tergantung dari respon fisiologis dari host di sini. Pada saat awal setelah terjadinya viral entry, tentu saja sistem imun seluler dulu yang bekerja, yang kemudian dilanjutkan oleh sistem imun yang humoral. Dan apabila sistem imun innate ini bisa mengclearance antigen dengan baik, maka hanya sampai pada derajat ringan. Tetapi apabila tidak dapat teratasi dengan baik, maka infeksi atau inflamasi tersebut akan berlanjut sehingga masuk ke dalam fase hiperinflamasi. Dan apabila juga tidak dapat ditekan untuk kondisi inflamasi, maka sampai pada tahapan COVID kritis yang menyebabkan beberapa organ terjadi disfungsi atau multi organ dysfunction. Nah, ini kalau kondisi yang terjadi pada intraalveolar sistem respirasi, di mana memang paling banyak adalah karena masuknya adalah melalui inhalasi, sehingga gejala respirasi itu adalah yang paling banyak terjadi. Nah, ini kalau seandainya mild, maka tadi sistem imun innate sudah cukup mampu untuk mengclearance antigen yang masuk dan interferon yang terbentuk di sini tidak terjadi delay. Tetapi apabila berkembang menjadi hiperinflamasi dan jatuh ke dalam kritikal, di sini ada keterlambatan atau delay dari munculnya interferon, aktivitas dari interferon, dan juga antigen tentu saja akan tidak dapat dihambat dan replikasinya akan semakin bertambah banyak sehingga akan menyebabkan kematian atau kerusakan dari limfosit. Selain itu juga cytokine release yang dikeluarkan akibat terjadinya aktivasi dari innate imun respon maupun yang humoral imun respon di sini yang terlibat semakin banyak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa reseptor ACE itu ada di beberapa organ.
ekspresi yang tertinggi memang terdapat pada gastrointestinal. Pada paru di sini sebenarnya ekspresinya tidak setinggi pada gastrointestinal, tetapi akan meningkat pada smoker. Untuk kardial di sini moderate untuk ekspresinya, jadi paling tinggi memang gastrointestinal, kemudian adalah kardial. Untuk brain memang tidak ada reseptor ACE, tetapi terdapat pada vaskular brain ini terdapat reseptor ACE. Oleh karena itu gejala atau manifestasi yang muncul adalah tergantung di mana ikatan dari virus itu masuk ke dalam sel. Nah, kemudian masuk ke dalam long COVID atau yang disebut dengan post-COVID symptom atau post-acute COVID atau long COVID atau persistent post-COVID. Ini memang banyak sekali terminologinya karena memang istilah ini kan baru ya, karena kita COVID ini 1 tahun ya, usianya 1 tahun lebih beberapa bulan. Nah, mulai muncul gejala-gejala long COVID ini yang mulai teridentifikasi. Gejala-gejala yang paling sering dan paling banyak lebih dari 50%. Jadi fatigue ini adalah sekitar 50%, dyspnea 40%, dan nyeri kepala yang bisa menetap sampai dengan beberapa bulan, 2-3 bulan. Gejala-gejala yang lain adalah tergantung dari gejala yang sebelumnya muncul atau antigen tersebut masuk ke dalam sel, misalnya ke gastrointestinal, maka keluhan-keluhan gastrointestinal ini juga akan bisa menjadi long COVID, menjadi gejala yang cukup panjang. Dan long COVID di sini tidak di seseorang yang survivor yang sembuh dari COVID belum tentu mengalami long COVID apabila derajatnya adalah berat. Jadi ternyata long COVID ini tidak bisa diprediksi berdasarkan tingkat keparahan pada saat awal terinfeksi. Bisa terjadi pada kasus ringan dan sedang, dewasa muda, dan perawatan non-intensif. Jadi tidak harus pada pasien COVID berat dan kritikal. Faktor prediktor, di sini ada beberapa penelitian dari Sudre et al. Di sini observasi selama 28 hari. Jadi rata-rata pada penelitian ini adalah durasinya selama hampir 1 bulan. Faktor prediktor yang teridentifikasi di sini usia lanjut lebih dari 70 tahun, lebih dari jadi multi simptom. Jadi lebih dari 5 gejala pada saat terinfeksi, BMI yang tinggi, adanya hoarseness, dyspnea, dan lebih banyak pada jenis kelamin wanita. Dan pada penelitian Circuli et al. Di sini ternyata juga ada yang golongan darah A di sini lebih berisiko untuk long COVID ya. Tetapi ini tetap penelitian tersebut masih tetap berjalan sampai dengan saat ini. Ada beberapa klasifikasi yang diajukan untuk mendefinisikan post-COVID symptom. Pada kondisi akut, jadi pada saat terinfeksi atau infeksi akut itu rata-rata durasi gejala waktu adalah sekitar 4-5 minggu. Dan untuk post-COVID di sini dibagi atas 3 fase, yaitu fase akut, fase long, dan fase persisten. Di mana fase akut di sini simptomnya akan menetap sampai dengan kurang lebih adalah 3 bulan. Untuk long post-COVID adalah 3-6 bulan, dan persisten ini bisa lebih dari 6 bulan. Jadi memang untuk long COVID ini cukup panjang. Gejala itu atau manifestasi masih bisa menetap walaupun sudah dinyatakan sembuh. Dan ini adalah timeline dari post-akut COVID. Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa infeksi akut pasien memiliki gejala akibat infeksi yang sifatnya akut adalah sekitar 3-4 minggu. Dan kemudian setelah 4 minggu, post-COVID sebenarnya gejala-gejala yang masih ada ini masuk ke dalam kategori post-COVID yang dibagi atas akut, long, dan persisten yang bisa mengenai berbagai macam organ, sistem organ. Manifestasi yang pertama yang paling sering ini adalah manifestasi pada paru dari British Thoracic Society. Di sini pada COVID berat memiliki prevalensi yang tinggi terhadap terjadinya fibrosis paru. Jadi ini adalah kejadian sequel atau komplikasi atau kecacatan akibat COVID. Di sini bisa terjadi fibrosis paru, tromboemboli paru, dan tentu saja yang akan menyebabkan gangguan fungsional paru. Dari penelitian Wang di sini evaluasi dan observasi monitoring dari CT thorax
ternyata masih didapatkan abnormalitas yang menetap sampai dengan 4-6 minggu. Cukup besar di sini untuk kejadian pneumonia interstisial, yaitu sekitar 72%. Memang untuk interstitial lung disease di sini lebih banyak terjadi pada COVID derajat berat, yang tentu saja efek akhirnya adalah fibrosis paru. Dyspnea bisa menetap sampai dengan cukup banyak di sini 43%, dan fatigue atau kelemahan atau keletihan. Ya, di sini patofisiologi terjadinya fibrosis pada paru atau interstitial lung disease di sini karena adanya overekspresi atau adanya sitokain proinflamatori yang meningkat cukup tinggi ya pada saat terinfeksi COVID akut, yang akan mengaktifkan fibroblast dan mikroblast sehingga akan terjadi pembentukan kolagen sehingga akan terbentuk jaringan ikat di interstisial. Dan yang komplikasi kedua ya ini tadi adalah trombosis baik makro ataupun mikrovaskuler dari pulmoner. Yang kedua adalah manifestasi kardial. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ekspresi reseptor ACE pada jaringan miokard ini cukup kuat, cukup tinggi. Dari penelitian, pada 12% pasien tanpa kelainan kardiovaskuler sebelumnya ternyata terjadi peningkatan kadar troponin, sehingga pada populasi tersebut walaupun tidak memiliki kelainan kardiovaskuler ternyata berisiko juga mengalami serangan jantung selama perawatan. Nah, ini bisa dilihat dengan peningkatan kadar troponin. Kejadian heart failure di sini cukup tinggi, sekitar 52% kasus, aritmia 16,7% kasus, dan akan meningkat pada pasien berat ataupun kritis yang dirawat di ICU yang bisa meningkat sampai dengan 44%. Dan sekuel jangka panjang untuk kardial di sini bisa terjadi fibrosis miokard, aritmia, tahikardi, disfungsi otonom yang tentu saja akan terjadi peningkatan kebutuhan kardiometabolik. Nah, di sini bisa direct damage ataupun indirect damage. Kalau direct damage, virus langsung berikatan dengan reseptor ACE pada miokard, pada miosit, dan indirect ini adalah akibat inflamasi dari sitokain. Efeknya terjadi bisa miokarditis, heart failure, aritmia, atau tromboemboli. Yang ketiga adalah brain, manifestasi brain di sini melalui signal kaskade sistem neurologi. Yang terbanyak adalah anosmia dan disgesia yang terjadi bisa karena viral entry di dalam rongga hidung dan berikatan dengan reseptor ACE di rongga hidung, atau antigen tersebut berikatan mempengaruhi kelainan di otak yang melalui sirkulasi sistemik. Ada beberapa laporan COVID-19 di sini mempresipitasi terjadinya stroke, GBS, dan ensefalitis atau ensefalopati yang pada pasien-pasien yang tidak memiliki faktor risiko metabolik sebelumnya. Komplikasi stroke memiliki risiko kematian sampai dengan 3 kali lipat lebih tinggi. Dan penyakit cerebrovaskuler pada pasien-pasien yang memiliki penyakit cerebrovaskuler bisa 2,5 kali lipat itu terjadi perburukan. Ya, di sini pada brain akan berikatan antigen pada mikroglia, pada neuron ataupun astrosit yang sehingga akan menimbulkan kelainan pada sel tersebut. Kemudian manifestasi pada liver di sini juga cukup banyak terjadi, yaitu reseptor ACE paling tinggi tadi kan diekspresikan adalah pada enterosit usus ya. Jadi gejala-gejala diare itu juga banyak ditemukan. Dan spesimen feses di sini 5 cukup tinggi ya, bisa ditemukan sekitar 54%, dan sekitar 23% tetap terdeteksi di dalam feses walaupun dari swab respirasi sudah negatif. Untuk manifestasi liver yang paling mudah diamati dan paling banyak terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini adalah peningkatan SGOT, SGPT, dan bilirubin. Dan tingkat keparahan COVID-19 ternyata memiliki korelasi positif dengan disfungsi hati. Beberapa kelainan pada liver di sini bisa karena injury akibat viralnya sendiri atau efek dari sitokain, atau juga multidrug yang menginjus dari liver injury, karena memang pada COVID itu treatmentnya banyak, atau karena kondisi hipoksik yang menyebabkan kelainan gangguan pada liver. Manifestasi ginjal untuk cedera ginjal akut atau AKI pada COVID di sini sekitar rentangnya cukup luas ya, 0,5 sampai 29%, bisa dilihat adanya proteinuria dan hematuria, dan pada pasien kondisi berat dengan perawatan intensif akan meningkat
kejadian akinya bisa sampai 40%, dan penurunan IGFR ini bisa terjadi sampai dengan 6 bulan. Nah, di sini bisa terjadi pada sel tubular epitel, sehingga menyebabkan terjadinya akut tubular nekrosis atau terjadinya kolaps pada vokal segmental glomerulosklerosis atau endotelitis. Kurang 3 menit ya, Dok. Oke, terima kasih. Ini kalau hematologi mungkin oleh Dokter Usi nanti ya. Case, mungkin saya menyampaikan case pada long COVID di sini, laki-laki usia 61 tahun, masuk dengan PO2 per FiO2-nya cukup rendah ya, dan selama perawatan hampir 1 bulan. Bisa dilihat di sini dari radiologis memang cukup berat dan membaik, bisa hilang, clear adalah pada hari ke-53, jadi pada bulan kedua, dan pada evaluasi pada bulan ketiga di sini ada kecacatan, yaitu adanya bulah. Diberikan terapi klaritromisin selama 1 bulan, bronkodilator, dan rehabilitasi paru. Ini adalah terapi pada saat perawatan, dan di sini bisa dilihat bahwa begitu terapi tambahan untuk anti IL-6 dan IVIG, di sini didapatkan perbaikan dari saturasi oksigen. Mungkin saya lewati. Penata laksanaan long COVID adalah dengan rehabilitasi, farmakoterapi, dan terapi komplikasi atau sequel COVID. Di sini ada beberapa modalitas terapi yang dipurpose untuk long COVID di sini. Seperti misalnya probiotik, klaritromisin, nintedanib, dan beberapa obat-obat antiinflamasi yang lain. Ya, sebagai kesimpulan bahwa ada tinjauan terkait bukti terbaru pada dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang akibat COVID-19 yang menunjukkan kelainan pada berbagai sistem organ dan juga kesehatan mental. Penata laksanaan long COVID antara lain adalah rehabilitasi, farmakoterapi, dan terapi komplikasi yang muncul akibat infeksi COVID-19 perlu dilakukan secara terintegrasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ika, tepat waktu, masih sisa 1 menit. Baik, saya lanjutkan saja kepada pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Dr. Usi Sukorini, MK spesialis patologi klinik konsultan, akan membahas interim result of coagulopathy study in COVID-19 at Sarjito Hospital. Adapun CV dari Dr. Usi Sukorini adalah pendidikan dokter umum di FKUGM tahun 1985, spesialis patologi klinik di FKUGM tahun 96, Master Epidemiologi Klinik dan Biostatistik di FKUGM 2001, konsultan hematologi FKUSU 2007, konsultan bank darah dan kedokteran transfusi di FKUGM 2013, dan doktor di FKUGM 2017. Saat ini beliau adalah staf Departemen Patologi Klinik dan Laboratorium RSUP Dr. Sarjito FKUGM. Kepada Dr. Usi dipersilahkan untuk mempresentasikan presentasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama kali kami sampaikan kepada panitia karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan paparan kami yang berjudul Interim Result of Coagulopathy and COVID-19 at Sarjito Hospital. Jadi ini adalah suatu pengamatan ya, pengamatan pemeriksaan laboratorium terkait koagulopati pada pasien saat pasien pertama kali masuk di ICU. Ini adalah suatu kerja tim yang bersama klinisi, Dr. Ika ini yang banyak terlibat bersama dengan kami. Terima kasih Dr. Ika telah berkontribusi terhadap pengamatan ini. Ya, sebagai pendahuluan, jadi jelas memang COVID-19 masih tetap menjadi masalah kesehatan di dunia. Tapi sebetulnya pasien ini sebagian besar adalah asimptomatik ya, atau ringan gejalanya. Tapi ada proporsi kecil pasien
yang mengalami inflamasi yang sangat berat ya, dan prothrombotic state yang ini bisa mengakibatkan suatu ARDS, multiple organ failure, dan death. Nah, kemarin kita akan melihat sebetulnya bagaimana kondisi pasien-pasien di Sarjito terkait dengan koagulabilitas ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ika, jadi saya akan menyingkat saja bahwa memang trombosis ini diinisiasi karena adanya kerusakan atau vasokonstriksi dan disfungsi endotel yang disebabkan karena terakumulasinya angiotensin 2 tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ika ya. Kemudian teraktifkanlah hematosis primer dengan meriliskan faktor von Willebrand. Jadi nanti dalam pengamatan ini kami juga akan menyampaikan hasil bagaimana kadar von Willebrand faktornya. Kemudian juga ditambah dengan inisiasi terekspresinya tisu faktor oleh sel darah, misalnya monositnya karena adanya ikatan SARS-CoV dengan ACE2 di permukaan sel. Kemudian ini memicu koagulasi yang berlebihan, sehingga generasi trombin juga meningkat. Dengan generasi trombin yang meningkat direspon oleh suatu antitrombin, suatu antikoagulan yang akan mengikat trombin menjadi TAT, trombin antitrombin kompleks. Yang kemudian antitrombin nanti juga akan kami sampaikan bagaimana kadar antitrombin ini di pasien-pasien COVID kita. Ya. Jadi trombosis ini memang terbukti sangat berkaitan dengan mortality ya. Jadi juga komplikasi-komplikasi ini terjadi pada pasien COVID, terutama yang berat. Ya. Dan yang menarik di bawah ini, bahwa prevalence rate of thrombosis ini lebih tinggi pada pasien COVID-19 dibandingkan dengan apa yang kita perkirakan. Terutama pasien yang masuk ke ICU meskipun dia sudah mendapatkan profilaksi, ya, obat profilaksi untuk thromboembolism. Jadi pengamatan kami di sini ditujukan untuk mengevaluasi karakteristik hypercoagulable state pada pasien COVID-19 dalam 24 jam hospitalisasi atau perawatan di ICU di Rumah Sakit Sarjito. Ya. Jadi nanti kami juga akan menyampaikan hasil tromboelastografi atau TIG ya. Jadi kita tengok sebentar teorinya bahwa TIG ini merupakan suatu pemeriksaan hemostatik berdasarkan viskoelastisitas dari whole blood, mengukur properties jadi sifat-sifat viskoelastisitas global dari pembentukan clot ya darah utuh. Jadi nanti akan diukur saat terjadinya inisiasi bekuan. Jadi pertama kali terinisiasi aktivasi koagulasi, kemudian berjalan koagulasinya, kemudian berakhir dengan fibrinolysis. Nah, nanti akan kita ukur. Ya. Nah, kemudian di dalam TIG ini ada 3 sistem yang terlibat, yaitu sistem enzimatik. Sistem enzimatik ini menggambarkan suatu aktivasi koagulasi dan thrombin generation. Nah, kemudian setelah itu terjadi suatu fase berikutnya adalah fibrin formation atau fibrin polymerization. Jadi untuk aktivasi koagulasi ini akan digambarkan oleh R ya, nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian untuk yang fibrin formation dan fibrin polymerization ini akan digambarkan dengan K ya, atau kinetic clot kinetic, R ini reaction time, juga oleh angle atau alpha ya. Kemudian aktivasi koagulasi ini juga terlibat di dalam formasi bekuan. Ini akan digambarkan oleh MA atau maksimum amplitudo menggambarkan suatu fungsi trombosit. Kemudian akhirnya terjadi fibrinosis alamiah yang akan diukur sebagai lysis circuit. Ya. Jadi untuk menggambarkan saja, jadi supaya tidak abstrak, ini adalah cell-based model coagulation. Saat kita tersimuli koagulasi, maka terjadilah faktor koagulasi yang meningkat ya. Ini berjalanlah aktivasi koagulasi sampai terjadinya fibrin, benang fibrin yang pertama kali itu bisa diukur dengan R. Kemudian saat fibrin formation ini kan biasanya nanti akan terbentuk fibrin monomer, polimerisasi sampai terjadi crosslink ya, itu ini adalah clot rate namanya. Itu digambarkan oleh K dan alpha. Jadi ini menggambarkan fibrinogen, fungsi fibrinogen. Dan kemudian clot strength ini akan diperkuat oleh trombosit ya, dan faktor 13A. Fungsi trombosit sangat penting di sini untuk membentuk clot strength yang akan digambarkan oleh MA atau maksimum amplitudo. Kemudian nanti lama-lama bekuan itu akan lysis dengan sendirinya yang akan diukur dengan lysis 13 ya. Nah, nanti di hasil akan muncul seperti ini kurvanya. Jadi R-nya ini reaction time. Jadi saat inisiasi koagulasi jalan, kemudian faktor koagulasi aktivitas terjadilah suatu fibrin di sini berhenti, kemudian terjadi fibrin formation sampai ke crosslink fibrin ya. Jadi ini R dan ini K, dan kemudian
sudut ini disebut sebagai angle. Jadi makin besar sudutnya, ini makin terjadi suatu hypercalculable. Kemudian cloud strength-nya sudah terbentuk dengan kita melihat maksimum amplitudo, 80% ini dipengaruhi oleh trombositnya. Kemudian setelah 30 menit kita cek dengan alat bagaimana fibrinolysisnya. Jadi ini nanti akan digambarkan dengan light 13. Ya. Pengamatan ini dilakukan secara deskriptif pada orang dewasa yang sudah pasien confirm dengan RT-PCR, dan kita amati pada 24 jam pertama perawatan di ICU dengan eksklusin ALI, DVT, dan liver disease. Dan kita periksa beberapa pemeriksaan hemostasis di sini, ya. Hemostasis rutin, von Willebrand faktor, antitrombin, dan antitromboelastografi. Dan kita amati bagaimana outcome pasien tersebut, dan kemudian dilakukan hemostasis dengan alat full automatic coagulometer ACL top 500 dari IL dan Stakompak Stago. Terima kasih kepada Stago dan IL. Hasilnya bagaimana? Kita lihat dari hasil hemostasis rutinnya. Jadi saya langsung di sini saya bedakan kelompok yang non-survivor dan survivor. Yang merah ini adalah kelompok yang non-survivor, yang hijau adalah kelompok yang survivors. Ya. Kita lihat di sini bahwa D-dimer di sini medianya memang lebih tinggi, ya, 2 kali lebih tinggi dari yang survivor. Kemudian kita lihat dari fibrinogen, PT dan APTT masih mirip. Kami sampaikan kami memang mengalami masalah perekaman teknis dalam data entry, sehingga kita tidak bisa menyajikan dalam big data, tapi sebetulnya ini penelitiannya masih berjalan sampai sekarang. Jadi mungkin suatu waktu nanti kami akan sampaikan jika diizinkan untuk mempresentasikan kembali. Dan ini kita lihat bahwa kalau kita breakdown dengan kategori low D-dimer dan high D-dimer, bahwa kelompok populasi pasien dengan D-dimer yang tinggi, proporsi meninggal lebih banyak daripada yang D-dimer yang rendah. Ya. Kemudian bagaimana kadar von Willebrand faktor dan antitrombin. Jadi tidak semua pasien ini bisa dilakukan pemeriksaan ini, jadi hanya sekitar 54 pasien, jadi didominasi oleh laki-laki sebanyak 69 dengan usia 41 sampai 60 tahun. Ya. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah hasil yang von Willebrand faktor, ya. Yang sebelah kanan ada antitrombin. Kita lihat ada von Willebrand faktor di sini yang survivor ada 34 orang, yang non-survivor 20 orang. Ternyata kadar von Willebrand faktornya signifikan berbeda sekali, ya, di kelompok yang non-survivor. Tetapi berbeda dengan yang antitrombin. Antitrombin ini miripnya, masih mirip, tidak berbeda mana. Kalau dilihat dari gambarnya secara visual, bahwa ini kelihatan sekali bahwa von Willebrand faktor ada beberapa yang tinggi sampai 600, ya, 600 di atas 600, ya. Ini normalnya kan 50 sampai 200, ya. Kemudian kalau kita breakdown, kita lihat bahwa yang di bawah ini yang non-survivor, ternyata kadar von Willebrand faktornya ini banyak di sekitar 200 dan di atas 200, ya, international unit per desiliter. Di mana yang sembuh, yang survivor banyak di bawah 200. Jadi lebih banyak faktor von Willebrand faktor yang tinggi pada kelompok yang meninggal. Kemudian bagaimana dengan antitrombin? Ini memang tidak berbeda bermakna, tapi kita lihat setelah kita breakdown, ternyata memang, jadi kalau seseorang mengalami trombosis itu biasanya akan terjadi suatu defisiensi antitrombin, ya. Jadi kita lihat yang meninggal ini. Jadi ada beberapa pasien yang mengalami defisiensi antitrombin, ya, normalnya kan 80 sampai 120 kan. Kemudian di kelompok yang survivor ini bervariasi, ya, dari ini 50 ke atas sampai 120, ya. Jadi ini lebih ke di bawah 60. Kemudian kita lihat dari hari ke hari, ya. Pada faktor von Willebrand kita lihat, jadi yang merah ini adalah kelompok pasien yang meninggal, ya. Ternyata terjadi peningkatan pada hari kelima di sini. Meskipun yang survivor juga agak meningkat, tapi nyata di hari kelima pada populasi yang meninggal, tapi di antitrombin ini masih menetap, ya. Kemudian kita lihat dari hasil penelitian orang lain. Jadi ini ada penelitian yang meneliti mengenai von Willebrand faktor pada sepsis, ya.
ternyata memang tinggi pada sepsisnya, pada yang meninggal. Kemudian dia bandingkan dengan pasien yang COVID, ternyata memang very high level of penularan faktor ini terjadi, ya, terutama pada COVID-19 ini, ya. Nah, jadi mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan, gitu ya, penularan faktor ini merupakan memberikan kontribusi terhadap hypercoagulable state dan meningkatkan resiko terhadap VTE. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil tromboelastografi. Jadi sebanyak 57 pasien kita periksa TIG dalam 24 jam pertama perawatan di ICU. Ternyata kita lihat sebanyak 65% itu terjadi hypercoagulable state. Artinya mereka ada kecenderungan terjadinya trombosis. 65%. Sedangkan yang hypercoagulable ini 5%. Yang normal adalah 30%. Kemudian dari yang hypercoagulable ini saya breakdown dibagi dua, yaitu hypercoagulable ringan dan yang nyata. Jadi sebetulnya mohon maaf saya memberanikan diri untuk mengklasifikasi ini meskipun di referensi tidak ada. Saya mencari dimanapun belum ada. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa hypercoagulabilitas pada pasien COVID ini memang tidak sama. Artinya ada yang memang baru sedikit di luar rentangnya itu di luar normal range, ya. Tapi hati-hati kalau didiamkan ini bisa lebih berat, ya. Jadi ada pasien yang sebanyak 51% yang ringan. Kemudian yang 49 sisanya ini nyata betul hypercoagulable. Jadi terpaksa saya bagi menjadi dua kategori. Kemudian dari populasi tersebut ternyata sebanyak 39% ini meninggal, ya. Jadi masih banyak yang alhamdulillah masih banyak yang lebih yang sembuh, ya. Kemudian kita lihat dari kondisi hypercoagulable-nya, yang oranye ini hypercoagulable, kemudian yang biru itu non hypercoagulable. Ternyata pasien baik yang meninggal dan tidak meninggal, yang sembuh itu juga mengalami hypercoagulable. Tapi kita lihat bahwa pada populasi yang non survivor kondisi